Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Bapak Yadi. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat dan tetap semangat belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai surat yang sangat istimewa. Surat Al-Alaq memiliki sejarah turunnya yang sangat menarik dan mengandung pesan-pesan mendasar tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik dapat terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan tartil. Peserta didik dapat menghafal Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan lancar, menunjukkan sikap rajin belajar sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan tepat, dan dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan baik. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang berpahala. Membaca Al-Quran harus dengan tartil yang jelas. Tartil maksudnya perlahan-lahan dengan memperhatikan ilmu tajwid dan harokatnya. Asbabun nuzul Al-Alaq ayat 1-5, yakni sebab Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 turun adalah Nabi berkholwat di Gua Hiro. Berkholwat adalah mengasingkan diri dari keramaian. Saat itu Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Ia berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mendekap Nabi dan berkata lagi, "Bacalah." Nabi tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai berulang 3 kali. Baru Nabi menirukan ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW pulang dari berkholwat. Beliau menggigil kedinginan. Beliau meminta Siti Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Nabi menceritakan kejadian di Gua Hiro. Siti Khadijah mengajak Nabi menemui pamannya. Pamannya adalah seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah menjelaskan bahwa itu adalah wahyu Allah, pertanda Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Perintah membaca berarti perintah belajar. Membaca sebagai pintu masuknya ilmu. Ketika kita membaca, kita membuka jendela pikiran kita ke dunia pengetahuan yang luas. Setiap kata yang kita baca adalah informasi baru
yang dapat kita serap dan pahami. Belajar tidak hanya di sekolah, membaca tidak terbatas pada buku pelajaran. Kita bisa belajar dari berbagai jenis bacaan seperti kisah, artikel, bahkan puisi. Setiap bacaan memiliki nilai pembelajaran yang berbeda. Membaca melatih otak. Kegiatan membaca memancing otak kita untuk bekerja lebih aktif, meningkatkan daya ingat, serta kemampuan berpikir kritis. Pentingnya kegiatan membaca, pengembangan diri. Membaca membantu kita tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik. Kita bisa belajar tentang berbagai hal, mulai dari sejarah, ilmu pengetahuan, hingga nilai-nilai moral. Menambah wawasan dengan membaca, kita dapat memperluas pengetahuan kita tentang dunia di sekitar kita. Kita akan lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Hiburan yang bermanfaat, membaca juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan. Membaca buku kesukaan bisa menjadi cara yang baik untuk bersantai dan menghilangkan kepenatan kita. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Proses penciptaan manusia, ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang sangat kecil dan sederhana, yaitu segumpal darah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa dalam menciptakan kehidupan. Kesadaran akan asal-usul, memahami proses penciptaan manusia dapat menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta, yakni Al-Khaliq. Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Pentingnya menulis, pena tidak hanya digunakan untuk membaca, tapi juga untuk menulis. Menulis adalah cara kita untuk mengolah informasi yang kita dapatkan dari membaca dan mengekspresikan pikiran kita. Pengembangan diri. Dengan menulis, kita dapat melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi. Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. Kekuasaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memiliki segala kesempurnaan dan kekuasaan. Kemuliaan Allah, kita sebagai manusia harus selalu menghormati dan memuji kebesaran Allah. Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Segala sumber ilmu pengetahuan yang kita miliki berasal dari Allah. Manusia hanya sebagai perantara yang berusaha memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Tanggung jawab manusia sebagai penerima ilmu, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan ilmu tersebut dengan baik dan bermanfaat bagi sesama. Membaca adalah kunci ilmu. Membaca adalah cara paling efektif untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kita dapat mengakses berbagai informasi yang tidak terbatas. Membiasakan diri, membaca adalah investasi terbaik untuk masa depan. Ilmu yang kita peroleh dari membaca akan bermanfaat sepanjang hidup kita. Kesimpulannya, perintah membaca dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat luas. Membaca tidak hanya sekedar kegiatan membaca huruf demi huruf, tapi juga merupakan perintah untuk belajar, menggali ilmu, dan mengembangkan diri. Dengan membaca, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami keagungannya, dan berkontribusi bagi kemajuan umat manusia. Anak-anak, marilah kita membaca Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik anak-anak, marilah kita coba melafalkan. Bapak akan melafalkan satu ayat, kemudian anak-anak mengulangi satu ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anak, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan bisa membaca Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menulis Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.